Jadi kalau kakak kita masuk Kristen macam mana caranya? Tuhan itu yang dorang sebutkan Allah tuh, apa kamu rasa itu benar? Jadi kalau berbicara tentang Allah, ya Allah, ya Allah yang seperti apa? Alkitab mencatat dalam kitab Ezra, Allah di atas segala Allah. Oke. Ya. Jadi Allah di atas segala Allah artinya Allah yang nyata, ya. Tetapi ada Allah yang tidak nyata. Contohnya seperti Hubal. Hubal itu kan dari dua kata. Hu itu dia, Baal itu kan penguasa. Ya, dia penguasa, dia pemilik. Pada saat itu Kak, ada 3 berhala terkenal, yaitu di zaman itu namanya Al-Lata, Al-Manat, dan Al-Uzza. Ya, ini kita bicara tentang Allah. Oke. Ya, ini Allah yang lain, ya kan? Allah yang lain. Nah, Al-Manat, ya, Al-Manat ini diberi gelar Rahman, penyayang. Oke. Ini berhala. Ya, itu datanya saya ambil dari mana? Sebuah situs bersejarah namanya Petra, ya, Nabatea, Iya. ya, bahwa seorang pagan Quraisy bernama Amr bin Luhai memanggil dewanya itu dengan sebutan Allah. Ya, jadi ya dalam sebuah buku The Late of Antiquity, The Late Antiquity, di situ di halaman 304. Seorang pagan Quraisy, Amr bin Luhai, memanggil dewanya Al-Lata, Al-Manat, dan Al-Uzza dengan Hubal dengan sebutan Allah. Ya, makanya di dalam Alkitab mengatakan ada Allah yang di atas segala Allah. Ya, saya Tuhan enggak, saya termasuk tuan rumah, saya termasuk tuan tanah. Tetapi ada Tuhan di atas segala Tuhan. Makanya Yesus adalah the King of the King, Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Mengapa? Karena hanya manusia Yesus Kristus lah, saya omong manusia, karena divinatur Kristus. Manusia Yesus Kristus lah yang bisa mengalahkan maut lewat kebangkitannya. Makanya dia Tuhan di atas segala Tuhan, tanpa dosa sama sekali. Kita semua bila kita mati, tak semua kita boleh free masuk surga. Semua kita diuji oleh kita punya Maha Kuasa. Jadi gini Kak, di dalam kitab Taurat Musa atau di dalam ajaran Yahudi mengatakan hanya ada satu pemimpin saja. Dan pemimpin itu adalah Mesias. Mesias itulah yang dijanjikan agar manusia itu memperoleh keselamatan dan memperoleh hidup yang kekal. Mesias itu di dalam bahasa Ibrani, ya, di dalam bahasa Yunani Kristus, di dalam bahasa Arab Al-Masih, ya. Al-Masih di dalam kitab Taurat Musa dijanjikan mengalahkan maut lewat kematian dan kebangkitannya, ya. Tetapi kalau ada Al-Masih yang tidak mengalahkan maut lewat kematian dan kebangkitannya, itu bukan Al-Masih yang dijanjikan dalam Tauratnya Nabi Musa. Kita semuanya pasti tentunya harus membaca kitab sebelumnya. Jangan hanya bilang kita beriman kepada kitab sebelumnya, tetapi tidak pernah membaca kitab sebelumnya. Ini menjadi sebuah persoalan. Nah, ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, manusia mengalami kematian, Kak. Iya. Ya, ya. Kematian itu menyebabkan ada 3 poin. Ya, dalam bahasa Ibrani namanya tamut. Di dalam bahasa Arab namanya tamutuha. Makasih. Tamutuha, ya. Tamutuha ini ada 3 segi, Kak. Segi yang pertama adalah kematian secara jasmani. Iya. Segi yang kedua ada kematian secara sosial. Segi yang ketiga ada kematian kekal. Kematian secara sosial itu manusia diusir dari taman itu. Kematian kekal yang paling fatal adalah manusia mengalami kematian kekal adalah manusia binasa selamanya dalam dosamu. Ya, dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Ya. Oleh karena dosa membatasi manusia untuk bersama-sama dengan Allah karena pribadi Allah itu yang maha kudus. Gitu. Pribadi Allah kudus. Sehingga pada saat itu manusia dengan keputusasaannya berusaha mengembalikan kemuliaan yang Allah berikan itu lewat amal ibadah yang mereka lakukan.
Tetapi amal ibadah yang manusia Adam dan lakukan pada saat itu bukanlah menjadi sebuah solusi di hadapan Allah. Tetapi solusi di hadapan Allah yang Allah janjikan itu adalah Mesias, Al-Masih, yaitu Isa Al-Masih, Yesus Kristus, yang menyelamatkan manusia dari dosa. Sekarang saya tanya Kak, ketika kakak di surga, kalau sudah di surga, manusia bisa mati atau tidak? Tidak. Tidak, ya. Saya pegang kakak ya. Manusia sudah kalau di surga tidak bisa mati. Pertanyaannya, Adam diciptakan di surga atau di bumi? Surga. Di surga. Kenapa Adam bisa mati kalau dia sudah di surga? Sebab dosa dorang? Ya, sebab dosa. Iya. Akhirnya terjadi pemisahan dengan Allah. Dia turun dekat bumi. Ya, itu terlalu panjang Kak. Karena dalam buku ini Ibnu Katsir, saya punya buku ini Kak. Saya udah baca. Ini buku Islam. Iya, buku Islam. Ya. Di sini mengatakan Adam itu jatuh di India Kak. Pendaratannya di India, Hawa di Jeddah. Tetapi pandangannya itu berbeda-beda Kak. Kenapa saya bilang pandangannya berbeda-beda? Kita mau ikut pandangan yang mana Kak? Nih, saya tunjukkan datanya Kak ya. Biar kakak lihat baik-baik. Ini Ibnu Katsir. Ya, tempat pendaratan Nabi Adam. Ya. Ibnu Abi Hatim, poin pertama. The first. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Zurah, dari Utsman bin Syaibah, dari Jarir, dari Atta, dari Syaid, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Nabi Adam mendarat di sebuah tempat yang namanya Dahna, yang terletak antara kota Mekah dan Taif. Ini dari Ibnu Abi Hatim. Tetapi ada pandangan yang berbeda. Poin kedua, pandangan dari Hasan, riwayat Hasan menyebutkan Nabi Adam mendarat di ini. Asudi sepakat dengan Ibnu Abi Hatim. Tetapi Hasan ini berbeda. Asudi sepakat dengan riwayat Hasan. Riwayat Asudi India. Oke. Tapi ini berbeda. Ibnu Abi Hatim berbeda. Ya. Jadi ini berbicara dua hal yang berbeda Kak, ya, yang tidak bisa kita tidak bisa pastikan. Tetapi gini Kak, menurut pandangan Alkitab, ya, Adam itu tidak diciptakan di surga. Adam itu ditempatkan di suatu tempat yang namanya Taman Eden. Dan Taman Eden itu di dunia, di bumi. Tetapi taman itu, ya, menurut pakar-pakar teologis dan lain-lain, taman itu dijaga oleh dua malaikat selepas Adam itu jatuh dalam dosa, dan taman itu sudah tidak terlihat lagi sampai sekarang. Tetapi Alkitab mencatat bahwa taman itu di dunia. Ya, dari mana kita tahu bahwa taman yang ditempati oleh Adam dan Hawa itu di dunia? Saya bisa tunjukkan datanya. Nah, ini kitab Taurat Musa. Kitab Taurat Musa di dalam kitab Kejadian, ya, pasal yang Anda tidak percaya tidak apa-apa, tetapi ini Taurat Musa, ya, bahwa di Adam itu ada tanah Kus, ada sungai Tigris, ada sungai Efrat. Nah, ini kalau kita cek secara peta, sungai-sungai ini ada di dunia. Sungai ini tidak di surga, sungai ini ada di dunia. Sungai Tigris, sungai Kus, sungai Gihon, itu di dunia Kak, bukan di surga, gitu Kak. Oh, oke, paham. Kejap Kak. Sekarang kebenaran itu Kak, siapa yang sebenarnya Kak? Islam kah ataupun Kristen? Ya, pengikut Kristus ya. Alkitab mencatat dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Oh, begitu ya. Ya, kalau bicara ya, tetapi banyak orang yang masih meminta jalan lurus. Tetapi Yesus sudah omong 700 tahun sebelumnya, ya, sebelum kedatangan agama-agama lain, bahwa akulah jalan, akulah kebenaran dan kehidupan. Ya. Tetapi 700 tahun setelah itu masih ada yang masih ada yang merasa bahwa saya belum menemukan jalan lurus, sehingga setiap hari dia berdoa minta jalan lurus. Oke, tahu Kak.
Aku tanya kakak, di Al-Quran tuh sebenarnya siapa yang turunkan? Saya tidak tahu Al-Quran siapa yang turunkan, tetapi saya akan Siapa yang membaca. menulis itu semua? Oke. Saya tidak tahu siapa yang tulis. Misalkan kitab Al-Baqarah, saya tidak tahu siapa yang tulis. Kitab Sapi Betina, kitab ini saya tidak tahu siapa yang tulis. Tetapi ya, kalau Alkitab, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, para rasul yang tulis. Ya, tetapi saya lihat nih Kak, ya. Ini sebuah sirah lagi, sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri. Tahu, tapi kakak bila tengok Al-Quran, nampak tak macam rasa macam tersentuh di hati, atau macam ini apa siapa sebenarnya yang menulis nih sebenarnya? Coba kakak boleh pikir. Saya sudah membaca Al-Quran, tetapi saya tidak pernah merasakan sesuatu yang greget. Tetapi ketika saya membaca Alkitab, saya membaca ada rasa kedamaian. Saya ada rasa damai. Kakak rasa kedamaian sebab itu bangsa kakak. Tahu tak bangsa? Oke. Itu tulisan macam kita bila kita di dunia kan, itu adalah ciptaan pada manusia. ABCD. Jam tuh. Itu rasa kakak macam rasa tenang. Oke. Oke. Betul, Sekarang Kak, gini Kak. Kakak merasakan kedamaian, tetapi kakak memahami nggak isi Al-Quran itu? Kalau kita rasa tidak paham, memang kita tidak paham. Nih, Kak, ya. Tapi bila kita berilmu, kita paham. Nih Kak, ini surah Az-Zukhruf ayat yang ketiga. Ya. Iya, orang tahu. Sesungguhnya kami menjadikannya sebagai Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Oke. Betul. Oke. Agar dimengerti. Oke. Kita buktikan Kak, apakah Al-Quran dalam bahasa Arab itu dimengerti? Kita buktikan. Artinya apa Kak? Memang kita tidak paham apa-apa. Nah ini, apakah ada damai kalau tidak mengerti artinya? Tapi kita rasa kita tenang sama apa yang Iya gini Kak, tulisan. kalau kita tidak memahami artinya, bagaimana kita merasa ada kedamaian? Wahai orang-orang beriman, nah betul lah. Ya, ini itu. kan wahai orang-orang beriman, ya kan? Betul lah. Allah orang-orang menurunkan wahai Al-Quran orang dalam bahasa Arab agar dimengerti. Sementara kakak tidak mengerti, tetapi tiba-tiba rasa damai. kita Makanya Cinta Laura mengatakan begini Kak, ya. Lebih baik kamu mempelajari bahasa Arab agar kamu mudah mengerti apa yang ditulis di dalam kitab itu, daripada kamu membaca saja tetapi tidak memahaminya. Saya mengutip bahasa dari Cinta Laura. Contohnya seperti kakak, tiba-tiba rasa damai, ya, tetapi tidak memahami isi bacaan. Bagaimana tiba-tiba rasa damai? Kalau saya memahami isi bacaan, karena Alkitab itu diterjemahkan ke segala bahasa agar dimengerti oleh manusia, oleh makhluk-makhluk yang ada di dunia. Ada nggak rasa damai? Nah ini bicara tentang literasi, membaca dan memahami isi bacaan. Orang membaca tetapi tidak memahami isi bacaan, tiba-tiba dia bilang ada rasa damai. Ini kan bagi saya nggak rasional banget ya. Iya. Tapi itu kakak punya pilihan. Tapi saya rasa saya mau tahu juga yang mana kebenaran, betul tak? Ya, kebenaran Kita itu tidak hanya boleh- satu di dalam Yesus Kristus. Iya. Kalau kamu mau rasa itu adalah Tuhan kamu, Yesus itu adalah Tuhan kamu, mungkin kamu rasa tenang. Kak, Kamu mungkin saya ini sudah siapkan kopi ya Kak di sini Kak. Saya setiap hari Kakak, Ukti dengar baik-baik ya. Saya itu kadang menantang beberapa ustadz-ustadz untuk berdiskusi atau beberapa orang yang bisa menjawab pertanyaan saya Kak. Saya bakal mualaf siang hari ini kalau ada orang bisa menjawab pertanyaan saya Kak. Tetapi nyatanya tidak ada satupun yang bisa menjawab pertanyaan saya Kak. Serius. Makanya saya agak sedikit gerget, sudah siapkan kopi ya, sebab tetapi tidak ada yang bisa membuktikan gitu. Sebab Tuhan tuh dia rahasiakan semua. Contohnya Jadi, gini Kak ya, kalau kakak bisa jawab pertanyaan saya syahadat, dan 3.700 orang yang Kristen saya yang syahadatkan. Oh iya. Oke, saya buktikan. Kalau kakak bisa tunjukkan datanya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 157, ya 157,
orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang umi, tidak pandai baca tulis, yang namanya Nabi Muhammad ini, mereka temukan tertulis di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Nah, pertanyaan saya, Taurat mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad, Injil mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Taurat itu ada 5, Kak. Kalau kita lihat ya, kitab dasarnya orang Yahudi. Yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Di antara kelima kitab ini, mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad sehingga benar informasi di dalam surat Al-A'raf 157 bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diverifikasi. Kalau ada, saya sudah pakai kopiah, saya mu'alaf, saya syahadat siang hari ini. Ya, serius. Kalau ada, saya syahadat. Satu pun tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Paham. Tetapi kalau bilang, apakah Yesus, nubuatan tentang Yesus Kristus ada dalam kitabnya Nabi Musa? Saya bisa tunjukkan. Hampir 500 lebih ayat atau itu berbicara tentang Yesus Kristus yang akan datang. Saya bisa tunjukkan data-data itu. Tapi awak ganteng juga kalau awak masuk Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Jangan gitu, Ukti. Jangan gitu lah, Ukti. Ya, kita ini kan namanya diskusi. Ya, saya udah nggak mau, jangan jadi malu saya ini, Ukti. Saya jadi salah tingkah nih, Ukti udah muji-muji saya gini, Ukti. Atau Ukti yang mau jadi saya poligami kan? Apa tuh? Ukti mau saya poligami kan? Aku sudah terpandang sama kamu nih, sudah. Tidak akan, Ukti, karena hidup di dalam Yesus itu sudah membuat saya merasa damai yang tidak bisa dibayarkan oleh siapapun. Tidak ada satu manusia yang memisahkan saya dari Yesus Kristus, itu tidak akan bisa. Yesus sendiri mengatakan, dan engkau Petrus, rasulnya, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, maut tidak akan berkuasa akan tubuh saya, karena saya termasuk persekutuan, bagian di dalam persekutuan orang-orang percaya yang percaya Yesus Kristus. Jadi maut tidak bisa kuasai saya. Bahkan Ukti sekalipun, Ukti tahu nggak, yang DM saya ini perempuan-perempuan ini banyak. Bang RK, mau dong poligamiin saya? Iya, RK mau dong aku dengan Bang RK seperti ini, jadiin aku dong Bang RK pacaran yuk, aku rela masuk Kristen. Banyak, Ukti. Tapi saya bukan seperti itu. Menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus bukan berarti karena laki-laki atau karena perempuan. Menjadi pengikut Kristus itu karena apa, Ukti? Karena betul-betul saya ingin mengikut Dia. Karena apa? Yesus Kristus mengajarkan saya standar moral yang sangat tinggi. Dibandingkan semua ajaran itu, kalau ajaran lain mengajarkan kasihilah sesamamu manusia, Yesus Kristus mengajarkan standar di atas itu. Kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, itu standar di atas melebihi segala pun. Kalau umat agama lain mengajarkan puasa untuk memenangkan, mengoyakkan nafsunya, hawa nafsunya, tetapi di dalam gereja Katolik, kekristenan mengajarkan kita berpuasa bagi mereka yang menganiaya kita, yang membenci kita. Jadi kekristenan mengajarkan di atas itu, Yesus mengajarkan standar yang lebih di atas itu. Itulah alasan kenapa saya tetap bertahan, ya, stand on the Bible, stand on the Christus, stand on the church, gereja. Saya tidak akan keluar dari gereja karena Kristus dan gereja mengajarkan standar melebihi ajaran moral manapun yang ada di dunia ini. Iya. Kecuali Ukti mau masuk Katolik, nah itu mungkin boleh. Tapi bagaimana pula kakak kalau kakak dapat perempuan itu cinta kakak, tapi dia Muslim, kakak ada masuk Islam atau tidak? Atau kakak tidak, tapi kakak mencintai dia? Saya lebih mencintai Yesus daripada mencintai perempuan. Kakak, perempuan saya bisa, nah kesana kau, kesana. Gak peduli saya. Tetapi saya lebih mencintai Yesus. Karena apa? Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 8 ayat 24. Ya,
jikalau kamu tidak percaya, tidak yakin bahwa akulah dia, kau akan binasa, kau akan celaka selamanya di dalam dosamu. Ya, walaupun perempuan cinta saya, tapi gini Kak, tidak ada cinta. Ya, ini namanya di dalam Alkitab ada beberapa kasih. Salah satunya ini kita bicara tentang kasihnya Allah terhadap manusia, Kak. Alkitab mencatat, tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk kita. Makasih. Siapa? Yesus Kristus. Cintanya Yesus Kristus itu cinta dia kepada sahabat. Tidak ada cinta yang lebih besar daripada itu. Makanya ketika kita mau menikah, ya, di dalam gereja, kita ditanya, hai laki-laki, hai RK, apakah kamu ingin setia dengan pasanganmu, baik susah maupun senang, baik untung maupun malang? Ya, saya bersedia. Apakah kamu ingin, ditanya lagi, apakah kamu ingin sehidup semati dengan dia, sama seperti Kristus mengasihi istrimu, sama seperti Kristus yang telah mengasihi jemaat? Ya, saya bersedia. Baik susah maupun senang, untung maupun malang. Gak ada poligami-poligami. Kemudian, hai wanita, apakah kamu bersedia mengasihi, mematuhi suamimu, baik susah maupun senang, baik untung maupun malang, sampai maut memisahkan? Ya, saya bersedia. Nah, ini janji kita di hadapan Allah. Makasih. Ya. Kenapa saya bisa setia dengan pasangan saya? Karena apa? Kristus sudah terlebih dahulu mengajarkan saya arti setia dan arti cinta yang sesungguhnya. Kalau Kristus tidak mengajarkan arti cinta dan arti kasih sesungguhnya terhadap saya tidak mungkin mengerti pasangan saya. Dialah sosok, karena tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang sahabat yang memberikan nyawanya. Itulah cinta sejati, pengorbanan. Berbeda cintanya Adam dengan Hawa. Oke, aku paham, sudah paham. Cintanya Adam dengan Hawa itu berbeda. Kenapa? Nih, ketika Adam lagi tidur, tiba-tiba Hawa ini jalan-jalan, perempuan ini jalan-jalan, ya kan? Lalu tiba-tiba perempuan itu dapat rayu dari ular. Makan aku dong, makan buah itu, nanti kau seperti Allah gini. Dia makan buah itu. Tapi ketika Tuhan datang, Tuhan bilang siapa? Mereka dua baku tuduh di taman itu. Dia yang suruh saya makan buah itu. Nah, dia ini. Jadi cintanya Adam dan Hawa itu saling tuduh-menuduh. Tetapi cintanya Kristus, cintanya Yesus, itu berbeda dengan cintanya Adam dan Hawa. Makanya Yesus Kristus mengajarkan standar yang sangat tinggi tentang cinta. Maka dari itu, kamu lihat orang-orang Kristen yang betul-betul mengamalkan hidupnya karena cintanya terhadap Tuhan. Kejap. Saya turun juga. Nanti saya sekejap lagi saya bagi dia soalan lagi. Oke, oke Kak. Kakak sudah bagi jawaban lah aku. Yang dulu Oke. Dulu Saitan tuh kan. Silakan. Dulu Saitan tuh kan, dia bukan alim kah? Masa tuh? Setan, gini Kak. Saitan tuh terbuatan daripada pertama daripada manusia kan? Gini Kak. Setan itu ya awalnya itu Allah menciptakan dua makhluk. Iya, betul. Makhluk yang ditempatkan di bumi, yaitu manusia Adam dan Hawa, dan makhluk yang ditempatkan di atas, yang namanya malaikat. Ya. Iya, malaikat. Jadi Alkitab mencatat ada nama-nama malaikat yang terkenal. Contohnya Lucifer. Lucifer itu bukan ini, itu sebuah nama. Lucy itu artinya terang, cahaya. Ya. Malaikat Mikael, bala tentara surga. Malaikat Gabriel, pembawa pesan, dan masih banyak. Masih banyak lagi. Ya, tetapi kita bicara tentang Lucifer. Ya, Lucifer ini adalah malaikat yang betul-betul melayani Allah ya. Tetapi karena Allah menciptakan dua makhluk ini, yaitu manusia dan malaikat, memiliki akal budi, memiliki kehendak bebas, free will, memiliki yang namanya hati nurani. Nah, malaikat ini memakai ya free will-nya, kehendak bebasnya untuk membangkang terhadap Allah. Dia ingin seperti Allah.
tercatat dalam kitab Yesaya. Ya, dia ingin seperti Allah. Ya, sehingga Allah murka terhadap malaikat yang membangkang dia. Ya, Allah murka dengan itu karena ini bicara keadilan Allah. Ya, manusia juga ada nggak murka Allah? Ada. Ya, ketika dia makan buah itu, Tuhan sudah memberikan warning. Ketika kau makan buah itu, kau pasti mati. Tetapi manusia ngeyel, manusia ngotot. Dia makan buah itu, betul dia mati. Mati dalam kehidupan kekal, mati secara sosial, mati secara jasmani yang kita bicarakan di awal. Nah, jadi ini bicara Lucifer yang dulunya adalah malaikat, tetapi dia menjadi malaikat yang membangkang. Seperti itu. Adam tuh sama Hawa tuh masa tuh dorong di surga bermain, betul. Saitan tuh adalah alim dan dia bercakap semua malaikat-malaikat tunduk sama dia dan dia tidak bertunduk sama Adam. Yang iblis tuh sekarang dia buat dosa. Habis itu dia dihalau daripada surga, tapi dia tidak putus asa untuk dia mesti ada juga kawan dia, mesti ada pengikut dia juga daripada dunia. Dia pun mau juga turun di dunia. Dia cakap aku akan sesatkan Hawa dengan Adam. Seperti itu, Kak? Seperti itu. Oke, saya boleh tunjukkan satu ayat buat kakak. Oke. Ya. Enggak ya? Ini Al-Quran enggak ya? Bukan Al-Quran ya. Ini tetapi isinya sama ya. Surat Al-Isra ayat 63. Ya kan? Di dalam surat Al-Isra ayat 63 sampai 64 dia bilang apa nih, Kak? Dia Allah berfirman, pergilah siapa saja antara mereka yang mengikuti kamu, sesungguhnya neraka jahanamlah balasanmu sebagai balasan yang sempurna. Lalu ayat 64-nya dia bilang apa, Kak? Percayakanlah wahai iblis, siapa saja di antara mereka yang engkau sanggup dengan ajakanmu. Nah, ini perkataan siapa? Perdayakanlah. Ini perintah siapa nih? Siapa yang perintah? Siapa yang memerintah iblis untuk memperdaya manusia? Perdayakanlah siapa saja yang mereka engkau sanggup mengikuti, sanggup dengan ajakanmu iblis. Lalu di sini siapa yang memerintah nih? Kerahkanlah pasukanmu iblis yang berkuda dan yang berjalan kaki terhadap mereka. Bersekutulah dengan mereka manusia dalam harta dan anak-anak. Ya, lalu berilah janji kepada mereka. Setan itu hanya menjanjikan tipuan belakang kepada mereka. Ya, ini siapa yang perintah? Siapa yang perintah iblis untuk memperdaya manusia? Sekarang yang memerintah ini salah atau tidak? Jadi kalau manusia masuk neraka, ya, salah siapa? Salah iblis atau salah yang menyuruh untuk memperdaya ini? Sebab iblis tuh tak boleh nampak. Kita kan diuji oleh Tuhan. Jadi kita boleh merasai semua. Kita harus elakkan apa yang ajar kebenaran. Bukti lihat lagi ini. Ini surah An-Nahl ayat 93. Ya, dia bilang apa? Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia Allah menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Dia Allah menyesatkan siapa yang hendak Dia kehendaki. Jadi ketika kalau manusia tersesat dan masuk neraka, apakah ini pertanyaan? Apakah salah yang menyesatkan? Dia menyesatkan. Jadi kalau ada manusia tersesat, apakah salah yang menyesatkan? Ya. Tetapi ini kita melihat dalam sebuah ajaran gereja atau ajaran dalam Alkitab mengatakan damai sejahtera kuberikan bagimu. Yes, Alkitab mengatakan rancangan, ya, plan yang kuberikan kepadamu bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak memberikan rancangan kecelakaan kepada manusia. Bahkan Tuhan di dalam Alkitab tidak pernah menceritakan rancangan untuk memberikan manusia itu menjadi tersesat. Tidak pernah. Kalau ada Tuhan di dalam kekristenan, di dalam Alkitab mencelakai saya,
atau memberikan saya tersesat, saya tidak mungkin beriman kepada Kristen. Saya akan menyalahkan dia. Karena dia yang membuat saya tersesat. Saya nggak mau. Kalau di dalam Alkitab seperti itu, saya tidak mau. Tapi Alkitab mengatakan, damai kuberikan bagimu, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Rancangan yang kuberikan kepadamu adalah rancangan yang damai sejahtera, bukanlah rancangan kecelakaan. Oke. Aku udah percaya. Ya. Tapi awak nih rajin, tapi kamu nih rajin juga kamu kan? Rajin apa? Yalah, kalau awak belajar, awak memang menjadi imam. Tapi itulah awak. Kamu kenapa? Sehat? Jangan sehat. Saya udah ada nih, Kak. Nih. Paham. Nih. Saya cinta sampai mati dengan Yesus saya. Gak akan saya tinggalkan Yesus saya, betul. Jadi jangan, Kakak, perempuan di gereja masih banyak, Kakak. Di gereja itu masih banyak nona-nona yang cantik-cantik, ya. Iya. Tidak mungkin di gereja saja ada perempuan baru saya lari menyeberang ke perempuan lain, kan tidak mungkin. Kita bukan cari yang cantik. Memang semua di dunia ini memang cantik. Sebab kenapa? Yang letak itu adalah keimanan, itu yang lebih cantik. Kakak dengar baik-baik. Alkitab mengatakan seperti ini. Istri yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Artinya istri yang takut Tuhan, seperti wanita-wanita Yerusalem yang melayani Tuhan hingga akhir. Nah, itulah istri yang cakap. Istri yang melayani Tuhan, itulah istri yang cakap. Melayani Tuhan Yesus, bukan Allah ilah-ilah lain, kan beda. Gitu. Coba pegang dulu, Kak. Demam nggak? Siapa tahu Kakak lagi demam tuh. Tidak demam saya, hari-hari hujan di sini. Hari-hari hujan tidak demam ya. Ya, Siapa dibagi tahu rahmat di sini. ya, lagi bagi rahmat ya. Seperti itu, Kak. Apalagi pertanyaannya, Kak? Saya persilakan. Siapa tahu mau aku murtad. sudah lupa, tadi aku ada cakap tapi lupa sudah. Ya. Siapa tahu Kakak mau login kan, masuk gereja, masuk Kristen kan? Ya kan, itu kan puji Tuhan. Tetapi bukan karena laki-laki, Kak. Tetapi karena memang saya cinta dengan Tuhan. Bukan karena ikut laki-laki baru saya masuk Kristen. Itu jangan. Itu bukan pertobatan sejati. Aku ingat sudah. Gitu. Maksud saya yang Yesus tuh sudah meninggal kah atau dia masih hidup? Ya, Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi Yesus mati, dia bangkit pada hari ketiga. Lalu dia bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tetap hidup walaupun sudah mati. Jadi ketika Yesus bangkit, dia naik ke surga. Ya, tempatnya di surga. Karena memang dia berasal dari surga. Dia kembali ke tahtanya. Jadi kakak yang dia kena yang kena salib tuh siapa, Kakak? Yesus Kristus. Mengapa Yesus Kristus? Karena saat itu yang ada di bawah kaki salib itu pun menyaksikan Bunda Maria dan rasulnya Yohanes itu melihat. Bahkan Yesus bercakap-cakap di atas kayu salib dengan Bunda Maria di bawah kaki salib. Dia bilang, dia menunjukkan, inilah ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Ya, karena yang diserahkan, ditangkap di taman itu adalah Yesus. Lalu Yesus setelah ditangkap tidak langsung hilang ke surga, tidak. Seperti yang diberitakan oleh ajaran abad ke-7, Yesus langsung diserupakan, lalu tidak. Karena Yesus saat itu diadili, ya, 6 kali mengalami 6 kali pemeriksaan di muka Hanas. Yesus mengalami pemeriksaan di mana? Di Kayafas, di hadapan mahkamah, ya, di hadapan Pilatus. Yang diperiksa itu Yesus, bukan Yudas. Sementara literasi di agama Islam tidak pernah, Islam ya, saya bukan bilang yang lain, Islam tidak pernah ada literasi nama Yudas. Lalu agama-agama itu tahu nama Yudas dari mana? Karena tahu dari Alkitab. Baca Alkitab sepenggal-sepenggal, sedikit-sedikit, tidak baca semua. Akhirnya mereka mulai buat cerpen, ngarang bebas bahwa yang disalibkan adalah Yudas. Jadi kalau kakak kita masuk Kristen macam mana caranya? Ya, kalau mau masuk Kristen,
Yang pertama, ya, poin pertama Kak, ya, masuk Kristen. Makasih. Kita menyadari bahwa diri kita adalah pribadi yang berdosa. Makasih. Ya. Dan pribadi yang berdosa itu, ya, tidak bisa bersama dengan Allah yang Maha Kudus. Ya, manusia harus betul-betul menyadari, manusia berdosa tidak bisa menolong manusia berdosa. Orang lumpuh tidak bisa menolong orang lumpuh. Orang buta tidak bisa menolong orang buta. Manusia berdosa tidak bisa menolong manusia berdosa. Manusia berdosa harus ditolong oleh manusia yang tidak berdosa. Dan manusia yang tidak berdosa adalah Mesias. Syarat menjadi Mesias adalah manusia berdosa, manusia yang tidak berdosa, manusia sempurna yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus sebagai manusia yang tidak berdosa dan sempurna, yang menyelamatkan manusia yang manusia yang berdosa. Kita harus menyadari bahwa kita butuh juru selamat. Manusia berdosa membutuhkan juru selamat yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus. Contohnya gini Kakak, perhatikan baik-baik, dengar baik-baik. Saya kasih analogi. Semua manusia di dunia ini tangan dan kakinya diikat. Diumpamakan bahwa semua manusia berdosa itu diikat tangan dan kakinya. Kalau tidak ada yang melepaskan, manusia pasti mati. Butuh manusia yang tidak diikat tangan dan kakinya untuk melepaskan manusia yang diikat tangannya. Dan manusia yang tidak diikat tangannya dan kakinya hanyalah manusia Yesus Kristus. Manusia berdosa tidak bisa menolong manusia berdosa. Sehingga dia datang. Karena kasih Allah begitu besar. Sehingga Yesus Kristus, firman itu datang menjadi manusia yang sempurna dan tidak berdosa untuk menolong manusia yang berdosa. Dialah di manusia Yesus Kristus. Nah, setelah itu apa Pak? Roma 10 ayat 10. Dengan mulut mengaku diselamatkan dan hati orang percaya dibenarkan, maka kamu akan diselamatkan. Ya. Sebab dengan mulut mengaku. Mengaku siapa? Yesus adalah Tuhan. Dan hati percaya dengan segenap hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman saya. Dia bangkit, maut tidak berkuasa lagi. Hai maut, di manakah sengatmu? Engkau tidak berkuasa. Orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Makanya Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Percaya dia, belajar tentang dia, memahami dia, merenungkan firman-Nya, baru menyerahkan diri dibaptis. Jadi kekristenan itu tidak butuh kuantitas, kuantiti, tidak perlu. Kekristenan itu butuh kualitas. Untuk apa banyak mayoritas tetapi tidak berkualitas? Tapi Kak, masa cerita lah. Saya mengaji masa tuh, saya mengaji, saya belajar apa tuh ayat-ayat Al-Quran. Apa yang di dalam Al-Quran tuh semua betul Kak. Apa macam mana cerita dia Kak? Oke. Kita mau buktikan macam, bahwa tuh bangunan Dubai sudah tinggi. Di dalam Al-Quran Rasulullah sudah bersabda, sudah benar terjadi. Yang di dalam masa 2019 Kubit, di dalam kitab pun ada terjadi juga. Oke, kita buktikan enggak ya? Mau kita buktikan bahwa Al-Quran itu benar? Iya. Oke, kita buktikan. Surah 18 ayat 96. Iya. Kita buka di surah 18. Surah 18 Al-Ghafir ayat 96. Nih. Kakak perhatikan. Surah 18 ayat 96 surat Al-Ghafir. Kita buktikan enggak ya? 96. Iya. Ya, surah Al-Ghafir. Ya, surah 18. Dia bilang apa? Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi ya itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu ketika besi itu sudah menjadi merah. Nah, di sini Zulkarnain lagi mengumpulkan potongan-potongan besi. Ya, potongan-potongan besi yang dikumpulkan oleh Zulkarnain ini untuk apa? Kak Lina bisa jawab. Bukti bahwa Al-Quran itu benar, silakan buktikan bahwa pernyataan informasi dari Al-Quran itu betul. Kalau ada ya tembok dari besi yang dibangun oleh Zulkarnain, fakta arkeologi sejarahnya
saya mualaf hari ini. Saya syahadat siang hari ini. Oke, paham. Nanti Ada nggak sejarahnya? kita ada sejarahnya. Ya ngapain Tapi saya masuk? itu kita semua kita diuji oleh Tuhan. Kalau kita dibagi hidayah macam awak dibagi hidayah, insya Allah mungkin kamu mulai juga masuk. Nanti di hari kiamat saya nomor satu, yang satunya saya akan jumpa awak nanti. Surga kita berbeda. Surga saya nggak ada. ya, Surga itu- saya nggak ada. Surga saya tidak ada 72 bidadari, Oke, Ukti. paham. Surga kamu berbeda. Itu kita punya kepercayaan, betul. Sabar, Ukti. Kita kepercayaan, kita kebuktian kita nanti di waktu nanti hari zaman. Ya. Nanti waktu yang terbit nanti matahari nomor satu saya akan jumpa awak nanti. Bila di waktu hari kebangkitan. Ya, terus Ukti mengambil aku dari neraka gitu kan untuk menjadi pasangannya kan. Karena semua yang ada di surga itu kan bisa ada keinginannya. Siapa tahu kalau saya di neraka, Ukti kan di surga. Ukti bisa mengambil saya dari neraka jadi pasangan Ukti kan gitu. Tapi kamu percaya matahari itu terbit? Ya kan saya lihat matahari terbit di timur, terbenam di barat. Matahari terbit itu maksudnya Matahari terbit di timur, terbenam di barat. Ya saya percayalah, saya lihat pagi-pagi saya lihat how great the world. Ya Allahku maha besar. Karena apa? Aku masih merasakan melihat keindahan bahwa matahari itu terbit di timur, terbenam di barat. Lalu saya bernyanyi, and sing my soul, my savior God to thee. How great the world, how great the world. Allahku maha besar. Saya melihat bahwa matahari itu terbit di timur, terbenam di barat. oke lah Kak, aku turun dulu. Bukan cinta yang lagi terbit sekarang kan tidak mungkin. Ya kan? Siapa tahu Ukti lagi baper dengan saya sekarang gitu kan, melihat Bang RK yang unyu-unyu gitu kan, main mata dengan Ukti gitu kan. Ya kan, siapa tahu ya. Lalu tiba-tiba Ukti bilang, RK mau dong poligamiin aku gitu kan. Tapi aku dulu banyak juga saya kawan saya Kristen. Ya. Terus? Ya, banyak saya punya kawan Kristen, tapi dorang tidak pernah ajarkan aku kebenaran. Ya. Tapi bila awak bagi aja saya ajar kebenaran. Tapi kebenaran tuh macam saya rasa macam ada tak terbuka di hati saya. Mungkin saya belum dibagi hidayah oleh Tuhan kamu. Ya. Yang memberikan pertobatan itu adalah Tuhan, bukan saya. Jadi Iya. ketika mau mengikut Tuhan bukan karena laki-laki, tetapi karena memang saya cinta dengan Tuhan, saya beragama untuk saya selamat. Kalau saya beragama tetapi tidak selamat masuk surga, untuk apa? Jadi saya beragama karena saya yakin saya ingin surga. Ya, dan surganya kita berbeda, Ukti. Surganya Ukti ada 72 bidadari. Surganya saya tidak ada 72 bidadari. Surganya saya betul-betul memuji dan memuliakan Tuhan di sana. Mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan. Hanya di sana. Tidak ada menikah begini-begini, tidak ada. Ya. Iya. Tidak ada. Ya. Kalau kalian sholat 5 waktu, kami 7 waktu, Kak. Ya. Ya. Kalau kalian sholat 5 waktu, kami 7 waktu. 7 waktu, oke 7 langit Ya. lah kan. 7 waktu. Ya, 7 waktu. Karena memang kami diajarkan sholat. Sebelum Islam sholat, kekristenan duluan lebih dulu sholat. Ya, bagaimana dikatakan menyempurna? Ajaran sebelumnya 7 waktu, tetapi ajaran setelahnya 5 waktu. Jadi itu hal yang berbeda. Ya, jadi saya akan tetap dengan ajaran saya, mengikuti Yesus Kristus sebagai juru selamat dan penolong saya. Paham Kak. Karena tidak ada yang mau menolong saya, Ukti. Hanya Yesus yang sanggup menolong saya. Sholat setiap waktu dia bilang. Atau apalah Kak, aku turunlah dulu ya. Ya, Nanti terima ada kasih orang banyak. lain.